Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, great people yang kami hormati. Dan tentu saja selamat datang di acara webinar Retake Connect Series 4 pada hari ini dengan tema Sanksi Pidana Ketenagakerjaan yang wajib diketahui. Baik, kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa di bulan Ramadan tahun ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan untuk memperkenalkan diri, perkenalkan saya Fadli yang akan menjadi moderator pada acara siang hari ini. Seperti biasa, sekarang bagian Great People untuk memperkenalkan diri dengan mencantumkan nama dan posisi di kolom chat. Seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk absen teman-teman, boleh tulis teks di kolom chat, baik nama, posisi teman-teman sekarang. Sudah bisa chat ya semuanya, terima kasih. Oke, adapun rangkaian series webinar Git Day dari awal ini yang berkesempatan berkolaborasi dengan Hibra Consulting akan membahas mengenai tema-tema sebagai berikut. Untuk yang pertama kemarin, kita ada bedah aspek ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, pemahaman tentang peraturan cuti dan skala upah. Dan yang ketiga, perjanjian kerja dan outsourcing. Dan untuk yang terakhir ini ada sanksi pidana ketenagakerjaan yang wajib diketahui. Untuk teman-teman yang ingin melihat rekaman, sudah kita share di akun YouTube Grid HR. Dan nanti materinya juga kita akan share di satu folder yang bisa teman-teman akses untuk dilihat dan dipelajari. Oke, saya akan membacakan agenda untuk hari ini seperti biasa. Yang pertama akan ada penjelasan tentang Grid HR. Yang kedua dilanjutkan dengan penjelasan company profile dari Hibra Consulting. Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Dan di akhir acara juga kita akan mengumumkan untuk pemenang giveaway. Jadi untuk sesi Q&A, people bisa menjatuhkan langsung pada kolom Q&A dan bukan pada kolom chat yang nanti akan saya bacakan dan dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya untuk memenangkan giveaway, pemenang akan mendapatkan saldo GoPay sebesar 50.000 untuk pertanyaan yang paling menarik. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Grid HR dan Hibra Consulting. Selain giveaway, Grid People yang hadir juga berkesempatan untuk mendapatkan e-sertifikat dengan syarat harus aktif dengan memberikan pertanyaan seputar materi dan juga mengisi survei pada akhir acara. Nanti di sesi keempat ini yang nantinya akan dikirim melalui email terdaftar dalam beberapa hari kerja. Jadi untuk sertifikat, apabila ada salah penulisan nama atau salah menginput email, bisa menghubungi kontak person di 0821 2254 2299 dengan saya sendiri Fadli. Baik, sebelum masuk ke acara kita sore hari ini, saya akan memberikan informasi sedikit tentang Grid HR dan Hibra Consulting. Jadi Grid HR merupakan aplikasi HR untuk proses payroll dan HR yang terintegrasi. Grid HR juga menyediakan solusi modern dan sederhana untuk membantu Anda mengurus penggajian, perhitungan pajak, data kehadiran, pengajuan cuti, dan reimbursement. Grid HR telah memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun dan didukung oleh lebih dari 400 tim support yang saat ini pengguna Grid HR sudah ada lebih dari 2.000 perusahaan dan lebih dari 1 juta pengguna aktif. Selanjutnya yang nggak kalah menarik, partner kolaborator kita pada hari ini adalah Hibra Consulting yang merupakan perusahaan legal business consulting yang telah memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun dalam membantu perusahaan asing dan lokal untuk beroperasi di Indonesia dari berbagai bidang usaha dan industri. Hibra Consulting juga memiliki tim dengan latar belakang sebagai konsultan hukum dengan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan perkembangan bisnis di Indonesia. Jadi untuk Grip People, saya tidak lupa mengingatkan semua yang memiliki bisnis atau usaha ataupun Grip People semua yang memiliki usaha sampingan bisa banget jika bisnisnya ingin dikonsultasikan ke tim Hibra Consulting. Jadi agar skala bisnis dan usahanya jadi upgrade to next level dari legalitas sampai on board akan dipandu oleh tim Hibra Consulting tentunya. Baik, tadi merupakan sedikit penjelasan tentang Grid HR dan Hibra Consulting. Sekarang waktunya saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Husni Farid Abad, yang kemarin beliau membawakan di tema yang pertama.
Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, Bapak Husni. Assalamualaikum, selamat siang Pak Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih Pak Husni? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Semangat ya, semangat. Alhamdulillah. Semangat selalu Pak. Bulan puasa ini sisa beberapa hari lagi ya. Semoga Iya. teman-teman Great People juga yang sedang berpuasa semangat, nggak ngantuk. Karena nih detik-detik menjelang mau cuti bersama mulai besok ya. Ini ini jam dan tanggal rawan ya berarti. Betul, betul sekali Pak Husni. Makanya kita adakan jam segini biar mendengar penjelasan dari Pak Husni biar pada melek lagi Pak. Mereka berurutan Siap. untuk nanti teman-teman juga jangan ketika ada materi, ketika Pak Husni sedang memberikan materi, teman-teman yang ingin langsung bertanya di kolom chat bisa langsung di kolom Q&A. Sorry, maksudnya untuk menginput di kolom Q&A untuk pertanyaannya. Baik, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Pak Husni untuk waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Pak Husni. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin tanya gimana koneksi saya secara Pak, sejauh visual. ini dari video dan suara sudah terdengar sangat jelas sekali Pak Husni. Jelas ya, nggak terputus-putus ya. Yes. Oke. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sapaannya kalau nggak salah great people ya. Kembali lagi bersama saya, Husni Farid Abdad, dari Hibra. Ini merupakan ini ya, apa namanya, lanjutan webinar series antara Great Day dan Hibra. Masya Allah, nggak terasa kita sebulan, setiap minggu kita bahas tenaga kerjaan, mungkin teman-teman bisa lihat begitu banyak aspek tenaga kerjaan gitu lah. Nah, karena begitu banyaknya, memang semua pihak harus melek terhadap hukum, khususnya hukum ketenaga kerjaan. Oke, tanpa berlama-lama, supaya waktu kita efisien, saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah muncul? Seperti biasa, saya izin meminta perhatiannya teman-teman apabila nanti dalam penyampaian materi ada gangguan sinyal, ya seperti slide yang tidak berubah, berganti, atau suara saya bahkan yang tidak terdengar atau terputus-putus dan tidak jelas, mohon diinfokan ya. Karena terkadang karena lagi keseruan, keasikan ngomong, itu kadang-kadang nggak memperhatikan adanya gangguan-gangguan. Oke, saya mulai. Bismillah. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, amma ba'd. Selamat siang teman-teman semua, baik dari panitia Great Day yang menyelenggarakan webinar series, khususnya yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya dan Hibra, dan teman-teman semua Great People yang sangat luar biasa, masih ingin produktif di siang hari ini, di sisa bulan Ramadan, ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, dan sangat produktif juga di sisa-sisa hari kerja. Saya nggak tahu teman-teman udah ada yang libur atau belum, karena sebagian sudah ada yang libur juga ya. Ada juga yang masih masuk ya. Buat yang masih masuk, semangat ya. Ini hari-hari pengorbanan terakhir kita sebelum kita masuk ke libur Lebaran. Oke, teman-teman, kita langsung ke pembahasan. Mungkin sebelumnya saya izin menyampaikan dulu ya bahwa webinar kali ini kemungkinan akan kita bawakan kurang lebih materinya kurang lebih sekitar 1 jaman ya, sampai 1 jam 15 menit lah, setengah 3-an, dan mohon izin kepada panitia, saya harus tutup webinarnya di jam 3 atau mungkin jam 3 lewat sedikit, karena waktu asar sekarang telah maju dan kita memanfaatkan dan maksimalkan waktu
Ramadan kita ya, di sisa-sisa Ramadan untuk bisa on time beribadah, karena harus memerlukan waktu dan jarak untuk pergi ke masjid. Jadi saya izin sampaikan bahwa kita akan akhiri webinarnya itu nanti di jam 3. Nah, nanti saya akan berikan waktu di akhir untuk sesi tanya jawab pastinya untuk diskusi. Oke, kita akan bahas tema yang super menarik ya. Kenapa super menarik? Walaupun dari kemarin menarik, ini yang paling menarik karena ini yang juga sering ditanyakan. Selain hak dan kewajiban, ujung-ujungnya emang kalau orang nggak taat sama ketentuan ketenagakerjaan, emang bisa dipidana. Nah, makanya ini tepat banget nih kalau Grid D susun pembahasannya, sanksi pidana ketenagakerjaan ditaruh di akhir. Pembahasannya akan banyak dan kali ini saya akan banyak bermain dengan pasal, jadi teman-teman bisa nanti menyimak, mau dicatat silahkan, mau di capture materinya juga silahkan, saya berikan hak tersebut ya, jadi tidak ada hak cipta dalam hal ini yang insya Allah dilanggar. Saya memberikan kewenangan itu kepada teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai sanksi pidana ketenagakerjaan yang wajib diketahui. Akan disampaikan oleh saya sendiri, Husni Farid Abdad. Oke, next slide. Saya izin memperkenalkan diri buat teman-teman yang belum kenal. Apabila yang sudah kenal, sudah join di webinar sebelumnya, izin menyampaikan kembali, saya Husni Farid Abdad, secara profesional sebagai lawyer dan legal konsultan. Alhamdulillah, berkat izin Allah diberikan kesempatan untuk bisa memimpin dan mendirikan serta memiliki beberapa bisnis. Salah satunya adalah Hibra Consulting, ada HFA Lawyers, ini adalah law firm kantor hukum saya, ada Konun, Ahlan, ini media startup di bidang hukum dan tourism, lifestyle ya, memberitakan tentang Indonesia, tapi kita punya target market di Middle East. Kita juga mendirikan platform bisnisharuslegal.com. Di sini banyak artikel yang membahas tentang ketenagakerjaan, UMKM, bisnis, legalitas, dan macam-macam. Selanjutnya ada Solvin. Solvin ini adalah aplikasi merupakan perusahaan startup ya, yang memberikan layanan hukum ya. Jadi teman-teman bisa mencari, mendapatkan lawyer-lawyer, ini marketplace-nya lawyer ya di Solvin. Teman-teman juga bisa follow di Instagram dan TikTok saya sering share ya, berbagi dan sharing-sharing konten tentang legal. Ini akun saya Husni Farid Abdad. Oke, next slide. Ini beberapa layanan Hibra. Yang pertama adalah pendirian badan usaha, PT, CV, yayasan dan koperasi. Kita melayani juga dan menghandle merger dan akuisisi, investment dan funding, corporate secretary, pengurusan perjanjian, perizinan, hak kekayaan intelektual seperti pendaftaran merek, paten, hak cipta, dan lainnya, ketenagakerjaan, ya, pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, perjanjian kerja bersama, melakukan legal due diligence, pendampingan hukum, dan pemberian layanan in-house lawyer atau retainer legal service bagi teman-teman perusahaan yang tidak memiliki divisi hukum. Ini kita bisa bekerja sama, bermitra Hibra sebagai in-house lawyer di perusahaan teman-teman. Selanjutnya ada layanan konsultasi hukum dan tax serta bookkeeping. Oke, kita langsung masuk ke slide yang menjadi pembahasan kita. Sebelum dimulai, pertanyaan yang mendasar, bisakah pengusaha atau pekerja dikenakan sanksi pidana? Pembahasan ini karena banyaknya pertanyaan yang masuk ya ke saya sendiri, ke Hibra, mengenai kalau misalnya orang nggak melakukan ketentuan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, emang bisa dipidana. Ya. Kalau misalnya tidak melakukan ini itu, apakah bisa dipidana si pengusahanya? Nah, perlu diingat, saya udah pernah jelasin awal ya, terkait hubungan kerja, adanya pengusaha, pemberi kerja atau perusahaan, dan pekerja. Jadi kalau kita ngomongin hak dan kewajiban, jangan selalu merasa sepihak. Ini perlu saya garis bawahi. Sepertinya di webinar-webinar sebelumnya yang join banyak dari sisi pengusaha dan banyak juga dari pekerja, bahkan ada juga dari mahasiswa. Kenapa saya pengen garis bawahi? Supaya kita punya pemahaman dan kita punya konsep berpikir terkait ketenagakerjaan ini yang berimbang. Kenapa saya pakai kata berimbang? Karena
hukum itu konsepnya ya, secara prinsip itu ingin mengatur, memberikan keadilan. Walaupun banyak yang bilang, ya, tapi nggak adil pada praktiknya. Hukum pada prinsipnya adalah ingin mencoba untuk memberikan keadilan, ketentraman, ya, dengan norma, dengan pengaturan. Ya, jadi kalau kita bicara aturan, ya, itu harus ke pihak-pihak yang memang dituju atau diatur oleh si undang-undang tersebut. Contoh misalnya undang-undang tenaga kerjaan. Ini pengusahanya diatur, pekerjanya diatur. Artinya apa? Kalau ngomongin hak dan kewajiban, pengusaha harus tahu hak dan kewajibannya, pekerja juga harus tahu. Ya, jadi kalau kita kalau dari sisi pengusaha, pengusaha jangan melihat posisinya dia selalu ingin benar, ingin diuntungkan, tidak bisa. Dia harus melihat juga sisinya pekerja. Begitu juga pekerja, gitulah. Kita tahu lapangan kerja sulit, ya, seperti sekarang banyak PHK massal. Artinya apa? Kalau bicara kaitannya dengan lapangan pekerjaan, dengan si pekerjanya yang mencari pekerjaan, pasti lebih banyak pekerjanya jumlahnya. Ya kan? Artinya apa? Dari sisi pekerja harus memahami hak dan kewajibannya dia, ya, terkait hak ini berarti apa yang dia terima, dan kewajiban apa yang harus dia berikan kepada si pengusaha, dia harus ketahui dengan benar, gitu loh. Supaya tadi posisi melihatnya itu posisi berimbang, gitu loh. Jangan pengusahanya ingin menang sendiri atau pekerjanya juga ingin menang sendiri. Nah, ini nggak ketemu, ya, ini nggak ketemu. Nah, bisakah pengusaha atau pekerja dikenakan sanksi? Ini akan kita bahas di kesempatan webinar siang hari ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan nanti bisa ditulis di kolom chat ya, sebagaimana yang tadi diinformasikan oleh moderator. Seperti biasa, walaupun kita akan membahas ini mengenai sanksi pidana, akan banyak pasal-pasal, akan banyak pembahasan-pembahasan yang terlihatnya berat, tapi Hibra, saya tetap akan sesuai dengan komitmennya menyajikan aspek legal atau aspek hukum secara fun, ya, sebagaimana tagline yang sering kita sampaikan adalah legal is fun. Jadi teman-teman, mulai kita serius nih habis ini, tapi enggak. Kita tetap akan menyampaikannya dengan fun walaupun materi yang kita sampaikan terkait dengan legal atau hukum. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tadi pertanyaan adalah pengusaha atau pekerja dapatkah dikenakan sanksi pidana atau bisa dikenakan sanksi pidana? Yang perlu diketahui oleh teman-teman semua tadi, di dalam aturan, ya, di dalam undang-undang itu selalu ada sanksi. Ini sering disebut juga punishment, ya. Makanya orang kalau bikin aturan, ya, itu selalu ada ngomongin pertama ya premis, uraian yang sifatnya general, terus ada hak dan kewajiban, selalu ada sanksi. Tujuannya apa? Itu untuk memberikan berupa punishment kalau ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, telah disepakati itu dilanggar. Gitu. Ini strukturnya, ya. Nah, sanksi ini terbagi dua. Ada yang orang sering sebut sanksi administratif dan sanksi pidana. Dan ternyata di dalam aspek ketenaga kerjaan atau hukum ketenaga kerjaan ada sanksi pidana, teman-teman. Ya. Jadi buat yang selama ini bertanya-tanya, ya, apakah di aspek ketenaga kerjaan ada sanksi pidananya? Ada jawabannya. Siapa yang dikenakan sanksi pidananya? Nah, ini akan kita lihat dan simak, dan kita akan dengar nanti dari pemaparan saya. Teman-teman bisa perhatikan apa saja sanksi-sanksi pidana di dalam aspek ketenaga kerjaan. Karena ini saya perlu juga garis bawahi, karena di dalam hukum ketenaga kerjaan, ya, yang banyak memberikan kewajibannya, ya, atau melakukan prestasinya itu adalah si pekerja. Jadi aturan-aturan justru banyak mengatur si perusahaannya. Jadi kalau bilang, wah, undang-undang ketenaga kerjaan atau hukum ketenaga kerjaan di Indonesia nggak pro pekerja, sebenarnya kalau teman-teman mau cermati lagi, makanya saya selalu bilang, coba deh, baik pengusaha, baik pekerja, baca aturannya, ya, cari informasi, ya, dapetin tuh sumber-sumber yang memang kredibel mengenai pengaturan-pengaturan aspek tenaga kerjaan, ya, supaya jelas. Jadi jangan katanya-katanya, wah, katanya
kita karyawan dizolimin sama undang-undang Ciptaker. Nah, coba baca dulu. Nah, kemarin kita udah bahas ya di webinar series yang sebelum-sebelumnya, itu kita udah bedahan, udah ketahuan kan gimana tuh aspek-aspek ketenaga kerjaan terkait dengan hak dan kewajibannya pengusaha dan pekerja. Jadi perbanyak baca, ikro ya, baca undang-undangnya ya. Lihat apa namanya sumber-sumber yang memang terpercaya, buku, artikel ya, website dan lain-lain. Hibra banyak memberikan artikel-artikel tersebut, bisa follow juga IG-nya Hibra atau bisa tadi kunjungi di websitenya platform medianya Hibra di bisnisharuslegal.com. Jadi ada aturan sanksi pidana di dalam aspek ketenagakerjaan. Apa saja sanksi-sanksi pidananya? Nah, kita akan kenalan dan kita akan bedah di siang hari ini. Yang pertama, kita mulai dari pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan Junto Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Ya, sebelumnya saya sudah sampaikan ketika menyebutkan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak bisa lepas dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya, nomor 13 tahun 2003. Makanya kita selalu sandingkan atau menyebutkannya dengan junto, ya. Undang-Undang Ketenagakerjaan Junto Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau bicara Cipta Kerja berarti merefer ke Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 serta Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Perpu yang kemarin baru disahkan ya, yang katanya telah Cipta Kerja telah dirubah. Jadi satu kesatuan tuh, nggak bisa sepotong-sepotong cara memahaminya dan cara melihat pasalnya. Karena aturan ketenagakerjaan ini ada di beberapa undang-undang, ya saya mencoba mengambil yang inti-inti dan yang bisa dibilang yang pokok-pokoknya. Ya, ada mungkin kalau nanti ada yang saya sampaikan ternyata kok belum terbahas atau saya pernah baca di undang-undang mana ada sanksi pidana tapi belum disampaikan oleh Bang Husni atau dari Hibra, itu bukan berarti tidak diatur, ya, tapi kita lebih mencoba memaksimalkan waktu, ya, karena ini pembahasannya cukup banyak terkait dengan sanksi pidana. Saya mencoba untuk mengerucutkan ini loh yang pokok di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau di undang-undang lain nanti ada turunan-turunannya, kita tidak membahas hal tersebut. Dan perlu digarisbawahi lagi, kita hanya membahas yang sifatnya merupakan pelanggaran atau kejahatan. Itu yang masuk dalam sanksi pidana. Kalau yang sanksi administratif, enggak. Kayak contoh di dalam undang-undang terkait jaminan sosial ya atau BPJS, itu banyak tuh sanksi-sanksi administratif. Kita nggak bahas itu. Gitu ya. Karena kalau sanksi administratif itu standar biasanya adanya teguran, terus pembekuan izin atau pelarangan usaha kayak gitu-gitu segala macam. Itu masuk ke sanksi administratif. Tapi kalau akibat pelaksanaan kerjanya menyebabkan misalnya adanya pelanggaran aspek sosial atau kesejahteraan dalam bekerja mengakibatkan orang bisa cedera segala macam, ini udah ranahnya udah bukan lagi pidana ketenagakerjaan, tapi ini udah masuk ke pidana kejahatan sebagaimana diatur di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Dan saya juga nggak akan melebar sampai bahas ke KUHP-nya gitu, nanti terlalu luas pembahasannya. Oke, kita masuk ke slide terkait dengan pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 83 mengatur ya apabila perusahaan melanggar mempekerjakan anak dalam melibatkan anak-anak dalam pekerjaan terburuk sesuai pasal 74 itu sanksinya penjara 2 sampai 5 tahun dan atau denda 200 sampai 500 juta. Nah, sebelum ngomongin terkait dengan substansi pelanggaran pidananya dan sanksinya, saya mau jelasin di awal, nanti akan banyak ada kata-kata dan atau. Bahkan teman-teman sering nemuin kata-kata ini di dalam dokumen-dokumen hukum. Perjanjian, undang-undang ya, dan atau. Apa sih? Masih banyak yang suka bingung kan? Apa sih sebenarnya maksud dan atau ini? Dan atau ini adalah artinya dan itu berarti kedua-duanya, ataunya adalah salah satu. Jadi bisa kedua-duanya atau salah satu. Nah, itu gimana penerapannya, Bang? Berarti dia dipenjara juga, denda juga. Bisa iya, bisa tidak. Nah, ini balik lagi yang menentukan nanti adalah hakim yang memeriksa perkara. Ada beberapa perkara yang dia diputus, misalnya kan ini penjaranya 2 sampai 5 tahun. Jadi minimalnya 2 tahun, maksimalnya 5 tahun. Misalnya dia diputus penjara 2 tahun dan membayar denda, katakan misalnya berapa 200 juta. Ada juga yang hanya membayar denda, ya. Hakim punya pertimbangan.
pertimbangan dari sisi perbuatannya, kesalahannya, ya. Apabila pelanggarannya mutlak dengan kesengajaan, pasti hakim akan memberikan namanya putusan yang memberat, ya, memberatkan si pelaku atau terdakwa, gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung ketika memahami maksud dan atau. Artinya ini sanksinya bisa kedua-duanya atau bisa salah satu. Siapa yang menentukan itu? Hakim. Ya, kita sebagai pihak yang melaporkan, sebagai pihak yang mengajukan tuntutan, ya, bahkan sampai di level penyidik, ini tetap menggunakan dan atau. Nanti putusannya akan final ketika hakim sudah memutuskan. Ini sanksinya apa? Penjarakah atau denda atau kedua-duanya? Oke, ngomongin tentang pelanggarannya adalah di sini terkait mempekerjakan anak dalam melibatkan anak-anak dalam pekerjaan terburuk. Ya, nah mungkin teman-teman juga sebelum ngebahas tentang pekerjaan terburuknya ya di pasal 74 itu, teman-teman mungkin tanya, memang batasan anak yang boleh dipekerjakan itu usia berapa sih? Nah, itu kan pertanyaannya standarnya seperti itu ya. Jadi untuk mempekerjakan anak itu sebenarnya undang-undang itu melarang, ya. Itu ada di pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tapi pasal berikutnya, ya, ketentuan yang diatur di pasal 68 tadi dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun. Itu boleh. Makanya kan sering ada program-program PKL. Nah, itu boleh. Nah, tapi sifatnya ini dia bukan untuk pekerjaan berat, apalagi sampai pekerjaan inti, ya. Pekerjaannya di sini harus yang sifatnya supporting, ya, membantu, kayak misalnya kalau di perusahaan itu sering pakai PKL untuk magang itu SMK itu biasanya kan untuk pekerjaan misalnya data entry, ya. Tapi bukan data entry yang sifatnya rahasia gitu loh. Jadi jangan sampai nanti mempekerjaan sifatnya rahasia, begitu si pekerjanya salah dimarah-marahin, disalahin, ini nggak bisa. Karena konsepnya mereka lagi bertumbuh dan butuh pengawasan. Itu ya yang terpenting ya. Jadi buat teman-teman yang mempekerjakan anak-anak dalam hal ini tadi, pekerjaannya itu usia 13 sampai 15 tahun. Kadang-kadang banyak juga sih. Saya punya punya klien itu justru dia memberdayakan orang sekitar. Jadi orang sekitar itu karena banyak yang putus sekolah, akhirnya udah daripada kamu nganggur, khawatirnya malah jadi melakukan hal-hal yang negatif, mendingan udah ditarik kerja aja. Usianya masih muda-muda, ada yang 13, 14, 5 tahun. Pada prinsipnya boleh. Tapi tadi perusahaan harus memperhatikan batasan-batasan si karyawan ini, gitu lah. Khususnya apalagi untuk yang anak masih kecil. Secara emosional juga dia masih labil. Ya mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia HRD, ya, yang punya background psikologi tahu ya gimana cara menghadapi hal ini. Tapi kadang-kadang kan banyak nih kita ketemu perusahaan yang nggak punya HRD atau HRD-nya nggak punya background psikologi, ya, yang masih dihandle sama ownernya langsung. Nah, ini buat teman-teman para business owner, founder harus tahu nih, ya, gimana cara ngadepin pekerjanya yang anak-anak. Jangan sampai, ya, penggunaan anak sebagai karyawan atau sebagai pekerja ini hanya modus untuk dapat pembayaran upah murah. Nah, ini jangan sampai nih, ya. Jadi supaya upahnya murah biar kita bisa banyak pakai karyawan, udahlah kita pekerjaan aja anak-anak. Dengan tujuan tadi pengen dapat atau pengen bisa memberikan gaji supaya kosnya murah. Ini jangan, gitu loh. Karena nanti nggak akan sebanding dengan ekspektasinya teman-teman, gitu loh. Pengen digaji murah tapi pengen pekerjaannya bagus. Yang namanya anak-anak kan terbatas. Ada yang belum berpengalaman, ada yang udah pengalaman tapi mungkin masih butuh dibimbing, gitu, ya. Ada juga sih saya pernah ketemu beberapa pekerja usianya masih muda tapi karena pengalamannya udah banyak tuh udah mateng, ya. Orangnya oke banget ya, penguasaan menggunakan komputernya bagus, ya, kadang bahasa Inggrisnya juga bagus, analisanya juga bagus. Nah, ini yang seperti ini dibibit lah, tinggal teman-teman dorong. Saya malah saranin nih kalau teman-teman ketemu pekerja-pekerja yang seperti itu sebaiknya dibina. Dibina dengan apa? Dibina dengan mungkin diikuti program kursus atau bahkan dikuliahkan kalau teman-teman punya budgetnya. Pertama, mengangkat dia secara statusnya, ya, menjadi orang yang bisa berpendidikan, mendapatkan pendidikan yang layak. Ini mulia sekali. Dan yang kedua, ini jadi aset, ya. Kalau dia tiba-tiba nanti udah
katakan kuliah, lulus, ini kan bisa mengabdi untuk perusahaan. Nah, buat pekerjanya nih, apabila ada yang join di sini ya, teman-teman yang pekerja, kalau udah dapat perusahaan yang seperti itu, memperhatikan karyawannya, ya teman-teman juga harus mencoba untuk loyal lah. Paling tidak menghargai ini perusahaan sudah mungkin mensekolahkan saya, ya, mengkuliahkan saya, ya saya harus loyal. Makanya ini sering ada namanya ikatan dinas. Boleh nggak sih ikatan dinas? Boleh, gitu, boleh diatur, ya. Misalnya kamu saya kuliahkan program misalnya D1, D3 atau mungkin S1, tapi setelah kuliah tidak dapat berhenti, ya, tanpa alasan yang jelas. Misalnya selama 5 tahun, boleh nggak? Boleh. Tadi karena si perusahaan juga udah ada cost kan untuk mengkuliahkan atau membayarkan biaya pendidikannya. Ini kan merupakan investasi. Nah, dia pengen dapat sebanding dong. Ilmu yang udah didapat nanti diterapkan. Ya. Ini nggak cuma hanya pendidikan formal, tapi bisa informal juga seperti kursus, kadang-kadang workshop atau webinar yang berbayar. Kadang-kadang kan sekarang sering di reimburse oleh si karyawan dan perusahaan menanggung itu. Itu boleh sekali. Nah, yang mungkin yang nggak boleh terkait dengan ikatan dinas, ketika keluar ikatan dinas itu seolah-olah dalam tanda kutip dilanggar, lalu ada sanksi pidana. Nah, ada sanksi ganti rugi. Ini yang tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Jadi kita bikin aturan, kalau kamu keluar kamu bayar denda sekian, nggak bisa. Kecuali memang sifatnya, pernah kejadian seperti ini, sifatnya adalah pinjaman pendidikan. Jadi si karyawannya mengajukan, saya pengen kursus nih, saya pengen kuliah atau enggak. Saya pengen kuliah lagi, mungkin S1 atau S2, saya butuh dana katakan misalnya 30 juta gitu loh. Nah, untuk biaya ini perusahaannya ngasih, ada anggarannya tapi berupa pinjaman. Jadi dipinjemin 30 juta. Nah, itu harus dikembalikan, namanya juga ada pinjaman. Kalau nggak dikembalikan itu jatuhnya jadi hutang. Karena kan konsepnya pinjaman. Jadi teman-teman sebagai pekerja memahami ya konsepnya dulu. Itu pinjaman atau pemberian secara cuma-cuma. Ya, biasanya dalam program beasiswa itu pemberian cuma-cuma tuh. Istilahnya dihibahkan dananya, ya, atau ada yang pakai bahasa juga istilahnya wakaf pendidikan, itu terserah. Gitu. Intinya itu pemberian tuh, hadiah. Tapi kalau pinjaman untuk biaya pendidikan, ini hubungan keperdatannya jelas berupa hutang piutang. Jadi kalau teman-teman nggak bayar, ya berlaku tuh jatuh ketentuan wan prestasinya, berarti harus dibayar. Perusahaan bisa menuntut. Jadi teman-teman harus waspadai ya. Nah, kembali terkait apa yang disampaikan di slide ya, terkait pekerjaan terburuk bagi anak-anak, ini bisa dikenakan sanksi pidana. Apa yang termasuk pekerjaan terburuk ada di pasal 74-nya. Ya. Yang termasuk pekerjaan buruk itu adalah pekerjaan itu berbentuk suatu yang menerapkan perbudakan, ya, artinya tidak menjunjung tinggi HAM. Ya. Lalu pekerjaan yang sifatnya ini seperti pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno dan perjudian, ini masuk yang pekerjaan yang terburuk. Ya. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, zat adiktif lainnya, ini masuk dari pekerjaan buruk. Dan terakhir, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Ini masuk pekerjaan buruk. Misalnya, teman-teman punya bisnis yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan, misalnya di site ya, baik itu yang mungkin pertambangan, perkebunan segala macam. Nah, si anak ini ditempatkan di situ, itu yang punya tingkat bahayanya cukup tinggi. Ya, artinya tidak layak lah ada anak kecil di tempat itu, apalagi sampai bekerja, melakukan pekerjaan berat. Nah, ini masuk dalam hal pekerjaan terburuk. Nah, apabila ini terjadi, apalagi bisa sampai menimbulkan kerugian atau menyebabkan hal-hal lain, nah ini bisa dikenakan sanksi pidana bagi si perusahaannya. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Di pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dalam hal ini barang siapa ya melanggar ketentuan, yang pertama pasal 42 ayat 2, pemberi kerja perseorangan mempekerjakan tenaga kerja asing. Nah, ini nggak boleh. Ya. Sanksinya adalah bisa penjara 1 sampai 4 tahun dan atau denda 100 juta sampai 400 juta. Jadi kalau teman-teman perusahaannya masih perorangan, ya, itu jangan pernah coba-coba mempekerjakan tenaga kerja asing. Udahlah, itu levelan UMKM, pekerjakan yang dalam negeri masih banyak yang bagus-bagus kok, ya.
skill dari teman-teman pekerja kita yang lokal. Jadi jangan mempekerjakan tenaga kerja asing karena ini bisa mendapatkan sanksi pidana. Yang selanjutnya, yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah apabila melanggar pasal 68 sampai 69. Apa? Saya rangkum, mempekerjakan anak-anak di bawah umur atau mempekerjakan anak-anak pada pekerjaan ringan tanpa memenuhi syarat. Ya tadi saya bilang, bekerjanya itu di bawah umur, ya mungkin di bawah 13 tahun, karena ada ini mayoritas seringnya di daerah. Di daerah tuh ada yang tadi saya bilang karena terputus pendidikannya, nggak punya biaya juga, akhirnya mereka memilih untuk kerja. Secara fisik besar orangnya, posturnya besar, mungkin sehat. Nah, tapi ini kalau terlalu di bawah umur dan tidak memenuhi serta mematuhi persyaratan, ini perusahaannya bisa kena pidana. Ya. Selanjutnya adalah pasal 80, melarang pekerja melakukan ibadah sesuai perintah agamanya. Ya, ini buat teman-teman yang mempekerjakan karyawan, ini harus memberikan hak mereka untuk beribadah, gitu lah. Khususnya buat teman-teman yang karena kita tahu negara kita di Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, ya pekerjanya lebih banyak kadang-kadang Muslim. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya perusahaan saat ini pemimpinnya adalah orang non Muslim, ya bisa diberikan masukan tuh. Atau teman-teman yang sebagai HRD yang bekerja di perusahaan yang mayoritas mungkin ownernya adalah non Muslim harus memperhatikan terkait dengan hak-hak ibadahnya. Contoh misalnya kayak waktu sholat, ya itu harus diberikan, ya. Waktunya mau ditetapkan silakan, tapi waktunya juga yang wajar. Jadi jangan hanya mungkin sebatas yang penting kamu boleh sholat berapa menit, semenit, 2 menit, ya nggak bisa kayak gitu. Ini harus diperhatikan. Termasuk juga buat teman-teman yang buat teman-teman yang non Muslim, ya. Yang non Muslim ini juga harus diberikan haknya juga, ya. Misalnya katakan ibadah orang non Muslim kan mungkin buat yang umat Kristen itu adalah seminggu sekali. Jangan udah ibadahnya seminggu sekali terus tiba-tiba dikasih lembur lagi, ya di hari kerja tersebut. Sebentar ya, maaf ya, saya mute dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi terkait ibadah ini harus diperhatikan buat teman-teman, ya, baik yang sebagai pimpinan atau punya kewenangan ya seperti HRD dalam merumuskan waktu-waktu kerja dan waktu ibadah, ini harus bisa dikondisikan, ya, karena jangan sampai kita kesulitan untuk beribadah, ya. Misalnya contoh juga bentuk pelarangan ini seperti ini. Jadi ada pernah kejadian itu di satu pabrik, ya. Pabriknya itu udah lumayan jauh dari keramaian, artinya di sekitaran nggak ada masjid. Lalu pada saat waktu Jumatan, karyawannya diberikan waktu yang sangat singkat. Karena apa? Dia mesti berjalan ke masjidnya itu cukup waktu. Ini buat yang laki-laki. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini perusahaan harus memperhatikan. Saya selalu saran buat teman-teman yang punya pabrik, ya, karyawannya banyak, mendingan bikin aja musola yang layak, jadi supaya karyawannya nggak keluar-keluar. Waktu Jumatan, kalau karyawannya banyak dan secara syarat untuk mendirikan Jumatan udah mencukupi, ya, 40 orang, ya dia kan bisa menjalankan Jumatan sendiri, bikin Jumatan sendiri, gitu loh. Jadi si karyawannya nggak perlu keluar, dia nggak perlu membatasi waktu si perusahaan, ya, artinya si karyawan juga bisa enjoy. Nah, dia pun juga nggak merasa si karyawan akan curi-curi waktu, colong-colongan. Jadi sama-sama dapat hak-haknya masing-masing. Jadi saya saranin mendingan dibangun aja, nggak perlu terlalu besar atau megah, yang penting layak lah, cukup. Artinya kalau dia sholat Jumatan bisa menampung dan lain-lain. Ini buat teman-teman yang punya mungkin pabrik, ya, karyawan juga banyak, bisa mencoba mempersiapkan tempat ibadah yang layak. Selanjutnya adalah apabila melanggar ketentuan pasal 82 tidak memenuhi hak-hak pekerja perempuan. Nah, ini juga penting nih. Contoh misalnya adalah cuti melahirkan. Ya, ini paling sering. Cuti melahirkan atau sakit karena haid, gitu lah. Jadi kadang-kadang tuh ada juga sih beberapa perusahaan itu yang strict banget, ya. Haid itu nggak boleh, gitu loh. Kadang kita tahu kan kondisi perempuan beda-beda. Ada yang ketika haidnya
normal atau artinya dia kuat, ada yang nggak kuat, ada yang sampai ngedrop banget ya, istilahnya harus bed rest gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan nih. Nah, itu ada hak-haknya dia gitu loh. Ya masuknya ada yang bisa dikategorikan sebagai izin sakit ya kalau misalnya head itu. Gitu. Itu bisa diberikan. Nah, kalau yang cuti tadi seperti cuti melahirkan. Ya umumnya secara aturan itu diatur 1,5 bulan sebelum melahirkan atau 1,5 bulan dan 1,5 bulan setelahnya. Boleh nggak dirapel? Boleh. Boleh nggak lebih? Boleh. Itu bagus sekali gitu ya. Karena tadi kondisional kadang-kadang kan memang secara aturan 1,5 bulan dan 1,5 bulan berarti 3 bulan. Tapi kalau ternyata si ibu atau si bayi harus ada penanganan khusus, terus dia mau ingin mengajukan, ya ini adalah hak-hak dari perempuan, dalam ini adalah hak seorang ibu. Dan ini harus diberikan oleh si perusahaan. Itu dari sisi perusahaan. Nah, dari sisi pekerja saya juga izin mengingatkan, jangan jadikan ya alasan hak-hak perempuan tadi, istilahnya privilege-nya perempuan untuk digunakan ya lumayan lah buat izin, bilang aja head, jangan juga. Ini dibutuhkan kejujuran, teman-teman ya. Dibutuhkan kejujuran untuk apa namanya mempergunakan hak-hak bagi pekerja perempuan ini. Selanjutnya, melanggar ketentuan pasal 88A ayat 3, itu membayar upah tidak sesuai kesepakatan. Nah, ini seperti apa? Karena nanti akan ada pembahasan terkait yang UMR. Nah, membayar upah tidak sesuai kesepakatan, contoh misalnya gini, buat perusahaan nih, atau pekerja atau pengusaha atau pemberi kerja yang statusnya UMKM, kan secara undang-undang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan. Nah, jangan sampai dia udah sepakat di angka tertentu, ternyata dia nggak membayarkan. Nah, ini bisa kena pidana, gitu loh. Atau ya udah, dia udah bersepakat di angka tertentu yang pastinya di atas UMR, ternyata dia tidak melaksanakannya, ini juga bisa kena pidana. Lagi-lagi ini bicaranya kesepakatan ya teman-teman. Nanti akan ada bab tentang yang sifatnya upah tidak sesuai dengan UMR. Tapi lagi-lagi saya tegaskan lagi, terkait dengan pengupahan ini, memang pemerintah mengatur nih loh upah minimumnya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Pertama, kalau dia statusnya UMKM, pengusahanya, itu boleh membayar upah di bawah ketentuan UMR atau UMP. Ya, itu diperbolehkan. Ya, karena statusnya masih UMKM. Ya, bayangin sekarang kalau UMKM, orang baru merintis bisnis, punya budget sedikit, tapi mau nih membuka lapangan pekerjaan, ini kan harus diapresiasi. Ya, jadi diperbolehkan. Itu satu yang UMKM. Yang kedua, mungkin dia tidak menyatakan dia sebagai UMKM, tapi secara kemampuan dia juga nggak besar, gitu loh. Jadi dia memberikan gajinya berdasarkan kesepakatan. Kalau si pekerjanya sepakat, ya sudah, ini hubungan kontraktualnya itu sudah terjadi dengan adanya kesepakatan tadi, gitu loh. Jadi ya masing-masing pihak harus tunduk, gitu. Jadi jangan sampai nanti si pekerjanya juga menuntut bahwa mengatakan, wah ini perusahaannya zolim nih, tidak sesuai dengan ketentuan, membayar gaji tidak sesuai dengan upah. Lo kan waktu pas di awal sudah disampaikan, perusahaan hanya mampunya sekian. Kamu mau terima silahkan, tidak ya sudah. Makanya ada istilah take it or leave it. Nah, teman-teman harus bisa memperhatikan gitu loh, aspek-aspek ini gitu. Jadi jangan hanya melihat wah ini perusahaannya tidak fair segala macam. Dari sisi perusahaan itu mereka banyak pos yang harus dipertimbangkan gitu loh. Nah, mengingat lagi sekarang jumlah pekerjanya ya, jumlah yang mencari pekerjaan itu lebih banyak daripada lapangan pekerjaannya. Jadi kasarnya kalau kamu nggak mau ya banyak orang yang kadang-kadang masih mau gitu loh. Nah, untuk bisa ya kita mendapatkan upah atau gaji yang bisa dibilang layak. Saya nggak bilang tinggi karena tinggi ini akan relatif. Bisa dibilang layak, sesuai terkait kemampuan kita, skill kita dengan hak yang kita terima, kita pengennya itu sesuai lah, dihargai, bahasanya seperti itu. Ini saya saranin buat teman-teman, khususnya pekerja, ini punya skill tambahan, punya value lah secara personal. Ya, jadi bukan hanya perusahaan aja yang harus punya value, tapi personalnya juga harus punya value, harus ada kelebihan ya, yang membedakan pekerja satu dengan pekerja yang lainnya, kandidat. Terus melakukan upgrade skill dengan seperti misalnya ikut webinar kayak gini ya. Ini kan menambah wawasan juga teman-teman ya, karena di sini mungkin banyak yang juga sebagai pekerja. Ini diperlukan menurut saya. Karena kalau misalnya enggak, tadi misalnya teman-teman diterima kerja, kadang-kadang ada perusahaan itu yang melakukan testing juga ya, dia ngetes juga nih, ngevaluasi. Coba deh kita gaji sekian, kita evaluasi atau probation 3 bulan gimana? Oh bagus, begitu bagus langsung dinaikin atau langsung disesuaikan, itu ada.
Karena dia pengen lihat ini yang dikejar apa. Kadang-kadang banyak pekerja itu udah ngejarnya materi semata, begitu pas kerja juga nggak perform, gitu loh, nggak bagus, gitu loh, nggak bisa menyelesaikan kewajibannya. Ini juga banyak, ya. Jadi terkait yang tadi saya sampaikan, itu apabila dilanggar, itu sanksinya adalah penjara 1-4 tahun dan atau denda 100-400 juta. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini masih di pasal 185 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjutannya adalah apabila melanggar ketentuan pasal 88E ayat 2 membayar upah di bawah minimum. Nah, ini juga sama, ada sanksi pidananya juga, ya. Lagi-lagi ya, ini korelasinya ketika membayar upah minimum dalam hal dia ternyata tidak melakukan kesepakatan tertentu. Tadi saya bilang, misalnya dia tahu gitu loh. Misalnya upah minimum di daerah tertentu, katakan misalnya Jakarta nilainya sekian. Tapi dia menerima nih pekerjaan tersebut dan siap untuk mengambil masa evaluasi atau probation dengan waktu yang ditentukan, dengan angka gaji atau upah yang ditentukan. Dia udah mengambil, berarti ada kesepakatan. Ya. Nah, ini jangan diklaim lagi, wah perusahaan ini melakukan pidana nih karena bayar upah di minimum. Kan dari awal udah sepakat. Apalagi kalau levelnya dia masih statusnya masih UMKM, ini masih diperbolehkan. Selanjutnya adalah melanggar ketentuan pasal 143, menghalangi pekerja menggunakan hak mogok. Ini diatur, teman-teman. Jadi, lagi-lagi, kalau ada atau banyak orang yang bilang Undang-Undang Ketenagakerjaan itu pro-nya ke perusahaan, tidak sepenuhnya seperti itu. Karena di undang-undang tersebut mengatur hak mogoknya pekerja. Tapi ini mogok yang sesuai. Jadi jangan dikit-dikit mogok, dikit-dikit demo. Nah, ini beda. Hak mogok di sini apabila misalnya perusahaan membuat suatu keputusan, ya, yang itu jelas-jelas bertentangan, misalnya melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau bahkan undang-undang, pekerja boleh melakukan mogok. Ya, ini bentuk penyampaian aspirasi kepada perusahaan, dan perusahaan juga jangan lantas menghukum, misalnya wah ini yang mogok-mogok atau yang demo-demo ini kita PHK aja, ya, jangan diancam seperti itu. Karena kalau sampai terjadi hal ini masuk ke menghalangi pekerja menggunakan hak mogok, sanksinya bisa pidana. Selanjutnya melanggar ketentuan pasal 156 ayat 1, tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, di webinar series yang pertama, kebetulan saya sendiri yang menyampaikan, saya sudah menjelaskan ya terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ini hanya diberikan kepada karyawan tetap atau PKWTT. Ya, jadi tidak bisa ketentuan ini digunakan atau diterapkan oleh pekerja atau karyawan kontrak. Selanjutnya, apabila melanggar ketentuan pasal 160 ayat 4, yaitu tidak mempekerjakan kembali pekerja yang dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana, ini bisa si perusahaan dikenakan sanksi pidana, penjara atau denda. Nah, ini maksudnya gimana, Bang? Yang 160 ayat 4 ini, tidak mempekerjakan kembali pekerja yang dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Jadi misalnya kayak gini. Kalau teman-teman ada yang ngikutin konten saya pernah bilang, kalau karyawan ya melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana, itu nggak bisa di PHK hanya berdasarkan dugaan awal. Kalau kita mau PHK dia karena dia melakukan suatu pidana, ya, itu kita harus proses dulu penyelesaian hukumnya. Contoh misalnya, dia diduga menggelapkan uang, dugaan nih ya, dugaan menggelapkan uang. Ada bukti-bukti, ada. Kita coba laporkan, ada bukti, ada saksi, kita laporin ke polisi. Diproses di polisi, naik ke kejaksaan, sampai ke pengadilan diproses. Ternyata sampai pengadilan diputus dia tidak bersalah. Misalnya kita melaporkannya, ya kita menuntutnya, mendakwanya si A. Tapi ternyata nggak salah si A. Ternyata pas pemeriksaan itu ketika di BAP, ketika penyelidikan berkembang, ya terdakwanya itu ada A, B, C. Nah, ternyata yang bersalah itu si B, C, si A-nya enggak. Nah, si A ini harus dipekerjakan kembali. Nah, ini maksudnya 160 ayat 4. Jadi tidak bisa si perusahaan karena kamu kan udah pernah kena proses dugaan pidana, udahlah kamu kita PHK aja, nggak boleh. Dia harus dipekerjakan kembali. Nah, ya. Jadi bunyi atau rangkuman dari ketentuan pasal 160 ayat 4 adalah tidak mempekerjakan kembali pekerja yang dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Seperti tadi ya, jadi contohnya.
Ada orang dari proses ternyata tidak bersalah, ya dia harus punya hak tuh. Bahkan tidak boleh dilarang atau tidak boleh diputus oleh si perusahaan. Ya, dia harus bekerja kembali di perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan Junto Undang-Undang Cipta Kerja. Apabila melanggar ketentuan pasal 35 ayat 2, apa itu? Tidak memberikan perlindungan tenaga kerja dalam penempatan. Ini bisa kena sanksi pidana, pidananya 1 bulan sampai 4 tahun. Dan atau denda 10 juta sampai 400 juta. Ini maksudnya seperti apa? Misalnya tadi ya, menempatkan pekerja atau karyawan itu di lokasi-lokasi proyek, ya. Ini kita tidak memberikan perlindungan kepada si tenaga kerja. Contoh misalnya dari ancaman warga sekitar, ya. Biasanya itu kalau perusahaan apa ya contohnya, pertambangan, perkebunan, ya, atau yang sifatnya konstruksi pas lagi mau bebas-bebasin lahan, kadang-kadang sering terjadi bentrok tuh sama warga sekitar. Nah, ini perusahaan nggak bisa kayak lempar tanggung jawab aja. Udah sana ada pilihan di lapangan gitu loh. Apa yang terjadi di lapangan, adanya intimidasi atau bahkan ada praktek-praktek ancaman itu tidak dilindungi oleh si perusahaan, ini tidak boleh. Ya, apabila ini terbukti ya tidak memberikan perlindungan si perusahaan, ini perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, apabila melanggar ketentuan pasal 35 ayat 3, apa itu? Tidak memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Ini udah jelas banget ya. Apabila ini tidak diperhatikan oleh si perusahaan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke pasal 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan Junto Undang-Undang Cipta Kerja. Ini agak panjang, ini saya bahas satu slide sendiri. Apabila melanggar ketentuan pasal 93 ayat 2, apa itu? Tidak membayar upah kepada pekerja dengan ketentuan sebagai berikutnya. Teman-teman bisa simak nih. Poin A, pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Ya, jadi kalau misalnya dia sakit, tidak bisa melakukan pekerjaan, contoh misalnya mungkin habis operasi, atau ada sakit yang sifatnya besar, atau kemarin ketika pandemi COVID, ya kan ada orang sampai harus istirahat mungkin walaupun waktu itu lagi WFH ya, tapi kan mungkin mereka harus istirahat sampai 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Ini gajinya tetap harus dibayar teman-teman. Ya. Nah ini beda lagi cerita. Nah ini saya agak tekankan juga di sini. Ketika misalnya kondisi perusahaan lagi nggak mampu, kayak kemarin COVID, ya ini banyak pengecualian lah waktu COVID, waktu pandemi. Kenapa ini ingin saya bahas? Ini supaya jadi pembelajaran buat kita semua. Apabila terjadi kondisi-kondisi seperti pandemi di kemudian hari nanti, mungkin ada virus lain ya, kita tetap berlindung, insya Allah Allah jaga kita semua. Tapi apabila terjadi ya kasus virus atau pandemi di kemudian hari, ya kita punya pertimbangan-pertimbangan kepada perusahaan. Contoh misalnya kayak perusahaan misalnya lagi kolaps, kita punya pertimbangan untuk ya memberikan rasa toleransi kita, ya kebijaksanaan kita. Apabila misalnya, aduh kamu kan lagi sakit-sakitan, kamu kan lagi nggak produktif, mungkin kita nggak bisa bayarin gaji kamu full, hanya mungkin 50-70%. Kalau memang betul seperti itu kondisi perusahaan, ya kita harus berlapang dada, dewasa dan bijaksana untuk memberikan kesempatan itu kepada si perusahaan. Tapi ketika perusahaan secara finansial bagus segala macam, nah ini yang dilarang oleh pasal 93 ayat 2. Tidak membayar upah kepada pekerja kalau dia sakit. Ya. Yang poin B, pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya. Ini tadi saya bilang tuh, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Ini nggak bisa nih dianggap jadi bolos atau absen, nggak bisa. Ya, dia tetap harus dihitung sebagai izin sakit ya, dan dia tetap mendapatkan upah, jadi jangan dipotong ya karena kamu nggak masuk nih sering nih hari pertama hari kedua tiap head gitu loh, akhirnya jadi saya potong gajinya, jangan. Nah buat sekarang ini sebenarnya banyak hikmah ya setelah pandemi ini, kan kita mulai terbiasa dengan WFH atau kerja secara remote. Jadi menurut saya adalah ketika memang pekerja tidak bisa hadir, ya katakan sakit, misalnya head,
Secara mungkin dia bisa kerja, tapi mungkin kalau untuk kerja berangkat ke kantor sulit banget lah, sakit banget. Tapi masih bisa kerja di rumah pakai laptop itu segala macam depan komputer. Ya ini bisa diambil opsi WFH. Jadi kan nggak bisa dianggap dia tidak bekerja. Dia hanya tidak hadir ke kantor, tapi dia tetap bekerja secara WFH tadi. Yang selanjutnya adalah poin C. Pekerja atau buruh tidak masuk bekerja karena pekerja atau buruh menikah. Menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Nah ini nggak bisa dianggap absen nih, karena ada juga kejadian waktu itu perusahaan memotong gaji ya, atau tidak membayarkan upah dalam kondisi-kondisi yang tadi, nggak boleh. Tapi tadi balik lagi, ini si karyawan juga harus dengan batas yang wajar. Ya, jadi jangan sampai ya saya masih berduka, berdukanya berapa lama? 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Nah ini bukan berduka gitu ya. Ya berduka ya kita ikut, walaupun di dalam undang-undangnya tidak diatur berapa hari. Biasanya di peraturan perusahaan itu biasa diatur. Makanya saya saranin perusahaan itu punya peraturan perusahaan untuk mengatur hal-hal seperti ini. Berapa lama sih dispensasi yang diberikan? Misalnya 3 hari. Ya kalau kita ikut kelaziman yang di Indonesia itu dan apalagi kalau kita mengambil konsep dari ajaran agama Islam, itu takziah itu 3 hari aja. Setelah 3 hari kita nggak boleh banyak meratap. Jadi kalau mau pakai waktu 3 hari bagus. Ya kalau maksimal banget 5-7 hari itu udah maksimal banget lah, gitu ya. Kalau lebih dari itu juga kita nggak diperkenankan kan terlalu meratap. Selanjutnya poin D. Pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Nah, ini apabila dia punya kontribusi, misalnya ada pekerja kita mungkin aktif juga di LSM atau aktif juga di badan-badan pemerintah ya, yang dimana ada tugas negara. Nah itu dia boleh tuh mementingkan si tugas negara tadi ya, dan tetap harus digaji teman-teman. Lanjut poin F, pekerja atau buruh bersedia poin E dulu, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Ini sama ya dengan poin yang tadi. Intinya ketika dia ingin menjalankan ibadah, dia tetap digaji. Ya, nggak bisa karena menjalankan ibadah terus jadi dipotong. Ini biasanya pemotongan itu bukan secara full, tapi biasanya dari jam kerja. Contoh misalnya buat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya shift-shiftan. Contoh misalnya ini bentar lagi mau lebaran. Teman-teman hari lebaran itu tetap masuk karena memang pekerjaannya nggak bisa di-stop, kan ada beberapa kerjaan yang seperti itu ya. Mungkin misalnya pabrik atau mungkin beberapa tempat-tempat yang nggak bisa nih, kayak rumah sakit. Ya kan rumah sakit nggak mungkin tutup kan, tapi diatur shift. Ya. Misalnya si A dapat shift pagi, tapi dia bilang saya mengajukan dong, saya mau sholat id dulu. Setelah sholat id saya baru datang. Mungkin dia terlambat setengah jam atau 1 jam. Nah ini jangan langsung dipotong teman-teman. Ya, ini karena kan tadi dia menjalankan ibadah. Kan sholat id juga nggak setiap pekan, setiap hari. Ya, kita memberikan keringanan atau dispensasi. Lanjut poin F, pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan karena pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Ya, ini juga udah jelas ya. Jadi apabila ada pekerjaan udah dijanji ini sama si pengusaha, kamu akan bekerja ini, gitu. Tapi ternyata perintahnya berbeda atau tidak sesuai, ya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Nah ini dia tidak lantas lalu melakukan pemotongan atau tidak membayar upahnya. Poin G, pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat. Poin H, pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Dan yang terakhir, poin I, pekerja atau buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Ini kan sering kan ada tadi perjalanan-perjalanan dinas atau dalam bentuk pendidikan-pendidikan, baik itu mengikuti seminar, workshop, dan lain-lainnya. Ini apabila dilanggar semua yang tadi, ya itu ada sanksinya, pidana 1 bulan sampai 4 tahun, dan atau denda 10 sampai 400 juta. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Pasal 187 Undang-Undang Tenaga Kerjaan junto Undang-Undang Ciptaker.
Apabila melanggar ketentuan pasal 45 ayat 1, yaitu melanggar penunjukan tenaga kerja pendamping bagi tenaga kerja asing, TKA itu adalah tenaga kerja asing, melanggar ketentuan jabatan dan standar kompetensi tenaga kerja asing, ini bisa dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya adalah pasal 67 ayat 1, tidak memberikan perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Selanjutnya melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2, tidak memenuhi syarat dan kriteria mempekerjakan anak-anak yang tadi saya sudah bahas ya di awal ya. Selanjutnya adalah melanggar ketentuan pasal 76, yaitu melanggar larangan mempekerjakan perempuan. Ya, ini yang tadi juga misalnya perempuan itu secara jam kerja juga punya punya batasan ya. Kita bisa simak sebentar apa sih yang diatur di pasal 76. Jadi pasal 76 itu khusus mengatur tentang bab perempuan. Ya, misal kayak pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun itu dilarang dipekerjakan antara pukul 23 malam sampai dengan pukul 7 pagi. Ya, jadi kalau ada tempat-tempat hiburan malam, mohon maaf, yang masih mempekerjakan perempuan ini sebenarnya udah di luar dari pengaturan undang-undang. Ya, buat teman-teman sendiri juga jangan menyalahkan perusahaan. Aduh, ini perusahaan saya zolim nih mempekerjakan saya tengah malam loh. Dia udah, teman-teman udah tahu waktu pas ngelamar ini perusahaan atau tempat hiburan ini bukannya malam, ya jangan di-apply gitu loh. Jangan ngelamar ke situ. Cari aja pekerjaan yang lain. Ya mungkin secara jam kerjanya lebih sesuai dengan ketentuan. Itu bagian dari aturan-aturan mengenai masalah perempuan. Teman-teman bisa cek nanti di pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, sanksinya apabila ini dilanggar, pasal 87 itu mengatur sanksi penjara 1 sampai 12 bulan dan atau denda 10 sampai 100 juta. Ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Masih di pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan Junto Undang-Undang Cipta Kerja. Melanggar ketentuan pasal 78 ayat 2 ini bisa dikenakan sanksi pidana, yaitu adalah melanggar batas waktu kerja terkait pemberian upah kerja lembur. Ya, ini maksudnya adalah ada orang kerjanya lembur tapi tidak diberikan upah lemburnya, ini bisa dikenakan pidana. Gitu. Ini banyak sih saya terima curhatan, konsultasi terkait ini ya, baik di sosmed, baik konsultasi langsung dari pekerja. Kadang juga dari perusahaan juga banyak yang konsultasi menanyakan gimana terkait dengan penerapan upah lembur ini ya, atau upah kerja lembur. Selanjutnya, dikenakan sanksi pidana juga apabila melanggar ketentuan pasal 79 ayat 1, 2, 3. Apa itu? Tidak memberikan waktu istirahat dan cuti. Ya, kita tahu cuti perusahaan itu adalah 12 hari selama setahun. Boleh nggak lebih? Boleh. Banyak yang memberikan lebih. Ada yang memberikan cuti perusahaan itu sampai 13, 14 silahkan. Tapi kalau mau diberikan yang sesuai dengan aturan minimal 12 juga silahkan juga. Nah, ini berbeda dengan cuti bersama. Ya, cuti bersama misalnya kayak ini kita lagi libur lebaran, ini beda. Tidak dipotong. Karena ada beberapa yang salah menerapkan, itu memotong cuti bersama dengan hak cutinya. Hak cuti di sini dimaksud adalah ya memang hak cuti bersama yang didapatkan atau memotong juga atau menghilangkan, mengurangi cuti tadi, hak cuti karyawan yang 12 kali dalam setahun gitu. Nah, kalau ketentuannya apakah boleh diambil secara berturut-turut apa enggak, ini saya sarankan diatur dalam peraturan perusahaan ya. Misalnya nggak bisa nih kalau semua langsung cuti serempak, ngambil 3 sampai 4 orang cuti bersama dalam satu divisi. Nah, itu boleh diatur secara khusus teman-teman ya. Atau misalnya cutinya satu orang nggak boleh diambil langsung berturut-turut, misalnya 5 hari atau bahkan dibabat habis 12 hari, enggak. Kecuali mungkin cutinya untuk perjalanan ibadah, ya, misalnya umroh haji, ya itu kan perginya aja udah 9 hari, 7 hari, atau bahkan lebih. Nah, itu ada dispensasi terhadap hal tersebut. Lalu yang sering juga jadi permasalahan atau sering ditanyakan juga, contoh misalnya kayak gini, cuti lebaran. Itu kan sebenarnya kan dia dapat cuti bersama tuh. Misalnya katakan perusahaannya libur, cuti bersamanya 3 hari deh misal aja contoh. Tiba-tiba tadi karena pekerjaan-pekerjaan yang harus dia masuk dan di shift, dia masuk di hari itu. Nah, itu tidak menghilangkan hak cutinya dia. Ya, si karyawan tetap mempunyai haknya untuk diganti cutinya. Ya, jadi misalnya si A kan harusnya mendapatkan cuti bersamanya sama 3 hari, tapi karena dia masuk mungkin di hari Lebaran atau hari kedua Lebaran, ya udah, berarti dia dapat hak cuti digantikan di hari berikutnya. Atau ada beberapa perusahaan itu
kompensasikan dengan uang. Ya, ini prakteknya kalau pekerjanya setuju silakan. Ya, tapi perusahaan nggak bisa memaksa. Sifatnya nggak bisa memaksa. Kalau dia mau gantikan hak cutinya itu dinilai dengan menjadi sebagai kompensasi, itu silakan aja, nggak ada masalah. Selanjutnya, melanggar ketentuan Pasal 85 ayat 3, tidak memberikan upah lembur untuk pekerja di hari libur. Nah, ini juga kena sanksi pidana. Tadi udah jelas ya, misalnya adanya cuti bersama tanggalan merah, atau mungkin di hari Minggu, hari Sabtu kalau misalnya memang yang perusahaannya kerjanya seminggu 5 hari, nah ini kan di Sabtu, hari Sabtu Minggu berarti dia libur. Ketika dia masuk, berarti ada perhitungan upah lemburnya. Selanjutnya, melanggar ketentuan pasal 144, yaitu mengganti pekerja atau menjatuhkan sanksi pekerja yang mogok. Tadi ya, dia kan punya hak mogok tuh. Terus habis itu dia karena dia mogok diberikan sanksi. Nah, ini malah justru perusahaannya kena sanksi juga, kena sanksi pidana. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Ini di pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang Cipta Kerja. Apabila melanggar ketentuan pasal 38 ayat 2, ya ini lembaga penempatan tenaga kerja melanggar pemungutan biaya penempatan tenaga kerja. Ini bisa kena pidana, teman-teman, ya. Ke lembaga penempatan yang ditunjuk oleh si perusahaan, ini si perusahaannya bisa dikenakan, atau mungkin kalau ada dugaan lembaganya bermain juga boleh. Ada beberapa lembaga penempatan kerja ya, ini apa sih istilahnya, kayak balai-balai balai kerja gitu ya, BLK. Itu kan kadang-kadang ada memang yang mengenakan biaya. Nah, ini kalau biayanya memang yang sesuai ketentuan, ya, tidak ada praktek-praktek suap dan lain-lain, ini diperbolehkan. Tapi kalau tadi melanggar pemungutan biayanya, nah ini ada sanksi pidananya. Selanjutnya, apabila melanggar ketentuan pasal 63 ayat 1, tidak membuat surat pengangkatan dalam hal PKWT, ya ini karyawan tetap secara lisan. Nah, ini saya pernah bahas ya di webinar sebelumnya. Yang pertama, bahwa karyawan tetap itu bisa diatur pakai PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu, atau menggunakan surat pengangkatan. Nah, di sini surat pengangkatan itu jadi wajib dibuat kalau kita ngangkatnya dia tuh secara lisan. Nah, makanya saya bilang kan, kalau kita ngangkat secara lisan, ikuti minimal dengan surat pengangkatan. Kalau misalnya nggak ada surat pengangkatannya, nah ini dia harus diperhatikan oleh perusahaan, dia bisa kena sanksi pidana. Ya, kalau menurut saya, kalau buat karyawan tetap nggak ada salahnya sih kita bikin perjanjian kerja ya, seperti yang saya sampaikan. Kita bikin PKWTT jadi jelas aturannya. Karena kalau kita bikin surat pengangkatan aja, kalau teman-teman perusahaan yang nggak punya peraturan perusahaan, ini juga banyak banyak aturan-aturan yang tidak bisa dipahami secara bersama gitu. Ini akhirnya jadi sering terjadi perdebatan, sering terjadi permasalahan karena tadi masing-masing punya persepsi masing-masing. Jadi nggak ada salahnya buat saya, dan bahkan saya menganjurkan untuk membuat perjanjian kerja khususnya buat karyawan tetap. Selanjutnya, apabila melanggar ketentuan pasal 78 ayat 1, ya ini melanggar syarat mempekerjakan melebihi batas waktu kerja. Contoh misalnya tadi kan ya, yang seharinya itu 8 jam kerja, tiba-tiba kerjanya tuh sampai 10 jam. Udah gitu nggak dapat upah lembur. Nah, ini juga bisa kena sanksi pidana. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Masih di pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan, junto Undang-Undang Cipta Kerja, apabila melanggar ketentuan pasal 108 ayat 1, tidak membuat peraturan perusahaan padahal pekerja melebihi dari 10 orang. Sama, di webinar sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa peraturan perusahaan itu jadi wajib ketika pekerjanya udah lebih dari 10 orang. Dia harus bikin. Kalau di bawah 10 boleh nggak Bang bikin? Boleh, malah bagus gitu loh. Tapi kalau dia udah 10 orang, dia wajib bikin peraturan perusahaan. Nah, ini saya mau garis bawahin sedikit ya, saya mau ingetin bahwa kalau teman-teman perhatiin sanksi di pasal 188 ini, saya balik dulu yang sebelumnya, sanksi itu hanya denda, teman-teman. Jadi nggak ada sanksi penjara ya. Jadi dia hanya sanksinya denda 5 sampai 50 juta. Ya. Kita sekarang masuk ke slide berikutnya yang tadi. Nah, ini juga sama. Jadi apabila melanggar pasal 108 ayat 1 tidak membuat peraturan perusahaan, itu dendanya sanksi pidananya denda 5 sampai 50 juta. 5 juta sampai 50 juta.
Selanjutnya, apabila melanggar ketentuan pasal 111 ayat 3 tidak memperbaharui peraturan perusahaan setelah 2 tahun. Nah, jadi PP itu peraturan perusahaan jangka waktunya itu 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun harus diperbaharui, ya, dan didaftarkan kembali. Selanjutnya, apabila melanggar ketentuan pasal 114 tidak memberikan salinan peraturan perusahaan kepada pekerja. Ini banyak juga nih. Ternyata di lapangan perusahaan bikin peraturan perusahaan tapi tidak memberikan salinan atau tidak memberitahuan kepada si pekerjanya. Nah, ini nggak boleh. Jadi bikin peraturan perusahaan tapi nggak disosialisasikan, nggak disampaikan, nggak memberikan, ya gimana pekerjanya mau tahu. Tapi nanti begitu ada aturan, merefernya atau merujuknya kepada pasal peraturan perusahaan. Ini nggak boleh nih, berdasarkan pasal sekian di peraturan perusahaan. Pekerjanya nanya, yang mana peraturan perusahaannya? Baca aja enggak, disosialisasi enggak. Nah, ini jadi tidak tepat juga. Malah bisa berujung sanksi pidana denda bagi si perusahaan. Selanjutnya, apabila melanggar ketentuan pasal 148, yaitu tidak memberikan atau tidak memberitahukan penutupan perusahaan lockout kepada pekerja. Ini jadi apabila perusahaannya tutup tapi tidak memberitahukan kepada si pekerja, ini bisa kena sanksi pidana denda. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, di pasal 43 ini saya singgung sedikit ya, terkait undang-undang serikat pekerja atau buruh. Ya, jadi pekerja itu punya hak untuk mendirikan atau membentuk serikat pekerja. Walaupun ini nggak wajib, tapi punya hak. Ya, perusahaan juga punya pertimbangan, bisa menyetujui atau tidak. Tapi apabila perusahaan yang menghalang-halangi atau bahkan memaksa pekerja untuk tidak membentuk atau mendirikan, nah sesuai pasal 28 Undang-Undang Serikat Pekerja, ini ada sanksinya buat perusahaan. Itu sanksi pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan atau denda 100 juta sampai 500 juta. Nah, ini yang pernah saya sampaikan di webinar sebelumnya. Ketika perusahaan terbentuk serikat pekerja, ini tidak lagi menggunakan peraturan perusahaan, tapi menggunakan adalah PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Antara siapa? Antara perusahaan dengan serikat pekerjanya. Nanti dibentuk serikat pekerjanya ada wakil. Nah, setiap ada perundingan, perumusan itu dibahas bersama antara perusahaan dan serikat pekerjanya atau wakil serikat pekerjanya. Ya, jadi apabila dilanggar, ini ada ketentuannya. Nah, mungkin dari tadi teman-teman perhatiin, Bang, itu kok ada sanksi pidana penjara. Kalau dia perusahaan siapa nih yang jadi bertanggung jawab ya, dikenakan sanksi pidana tadi, khususnya pidana penjara. Karena kan kalau pidana penjara yang dihukum itu kan personnya, orangnya, bukan perusahaannya. Perusahaan itu kan dianggap sebagai subjek hukum, tapi subjek hukum secara badan. Nah, yang bertanggung jawab ini kalau pidana itu harus orang, nggak bisa badannya, harus orangnya. Dalam hal ini siapa? Dalam hal ini ada orang yang punya kewenangan, ya, orang yang bertindak mewakili perusahaan. Ya, kalau secara undang-undang itu, undang-undang PT, yang bertindak mewakili perusahaan di luar dan di dalam pengadilan atau istilahnya bertanggung jawab secara penuh itu adalah direksi. Makanya jadi direktur utama, jadi CEO itu bukan jabatan keren-kerenan buat di kartu nama, buat di LinkedIn, buat di bio sosmed, bukan. Itu punya tanggung jawab yang besar, teman-teman. Gitu loh. Jadi kadang-kadang saya suka kaget tuh ada orang jadi direktur jadi di suatu perusahaan. Saya bilang, kamu direktur? Ah, enggak, saya cuma dipinjemin nama aja. Dia bangga meminjamkan namanya. Kenapa? Kalau ada apa-apa, ini dia yang bertanggung jawab. Gitu loh. Nggak bisa dia bilang ketika dipanggil ke polisi, wah kamu diduga melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang pelanggaran terhadap atau kejahatan di bidang ketenaga kerjaan gitu loh. Terus tiba-tiba dia bilang sama penyidiknya, oh nggak bisa Pak, saya hanya orang yang dipinjam namanya aja. Saya bukan pemilik aslinya, saya bukan direktur sesungguhnya. Direktur sesungguhnya sih nggak bisa. Karena secara akte, dia adalah direkturnya. Jadi buat teman-teman, pahami ya, ketika ingin menunjuk direktur, ketika ingin menjadi direktur, pahami tugas dan kewenangan dari si direktur tersebut. Nah, menarik, ada kasus ya. Ada kasus di daerah Pulau Jawa, kalau nggak salah suatu pabrik ya, itu sudah putus juga kasusnya. Itu ada kasus di mana HRD-nya itu dilaporkan, diduga melakukan tindak pidana ketenaga kerjaan. Nah, ternyata putusannya itu menarik. Kenapa menarik? Karena ternyata HRD yang dilaporkan itu dia bukan orang yang berwenang terhadap
pembentukan atau pengaturan peraturan atau kebijakan di perusahaan tersebut. Jadi di dalam perusahaan itu, karena kebetulan itu adanya di Jawa, itu dia punya pimpinan perusahaan, bukan direktur, tapi punya pimpinan perusahaan. Dalam hal ini dijabat oleh general manager. Nah, hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa yang bertanggung jawab bukan si HRD-nya. Walaupun aturannya itu mungkin dibuat, dirumuskan, dan disampaikan atau disosialisasikan oleh HRD. Tapi apa? Yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaannya, karena dia punya kewenangan menyetujui atau tidak aturan itu. Gitu lah. Nah, jadi buat teman-teman yang posisinya sebagai pimpinan perusahaan juga harus waspada, ya. Karena apabila ternyata kewenangan itu jatuhnya dari si pimpinan perusahaan, dalam hal ini mungkin general manager atau mungkin kadang juga menggunakan istilah head, ya. Nah, ini bisa juga menjadi pertimbangan siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalau ada general manager atau ada head-nya, tapi ternyata yang berwenang membuat aturan dan kebijakan adalah direktur, nah ini direktur yang bertanggung jawab. Ya, jadi memahami konsepnya seperti itu. Next. Oke, jadi dari tadi kita udah bahas ya, cukup panjang, cukup banyak pembahasannya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Yang terpenting adalah teman-teman ya, yang seperti tadi sudah sampaikan, baik pengusaha atau pekerja wajib memahami hukum ketenagakerjaan, ya. Dan hukum ketenagakerjaan ini bukan untuk korporasi, untuk perusahaan besar aja, ya. Tapi UMKM, ya, apalagi masih perorangan juga harus memperhatikan hukum ketenagakerjaan dalam hal dia telah menerapkan hubungan kerja. Artinya sudah terjadi hubungan kerja dalam perusahaannya. Dia punya karyawan, dia merekrut, mempekerjakan orang, itu sudah timbul hubungan kerja. Kalau udah timbul, jangan sampai dia berlindung, aduh saya masih perorangan, saya UMKM, kayaknya saya nggak perlu deh ngikut aturan hukum ketenagakerjaan. Siapa bilang? Di webinar sebelumnya saya sudah sampaikan yang dimaksud pengusaha atau pemberi kerja, orang perorangan juga termasuk. Jadi, saya menggunakan istilah pengusaha dan pekerja wajib memahami hukum ketenagakerjaan. Ya, karena tadi aturan-aturannya ini diatur untuk kedua belah pihak, dan pastikan teman-teman juga membaca. Ya, kalau kita ngomongin hukum ketenagakerjaan, apa yang saya sampaikan kurang lebih 1 jam lebih ini, memang teman-teman dapat poinnya, tapi saya juga menyarankan teman-teman untuk baca. Jadi tadi apa yang saya sampaikan, nanti dibaca lagi undang-undangnya, ya. Di murojaah, kalau istilah di dalam agama kita. Oke, buat teman-teman yang hadir di webinar pada siang hari ini ada special price dari Hibra, ya. Masih ada di bulan ini paketnya, paket perjanjian pembuatan PKWT dan PKWTT yang harga normalnya itu 10 juta untuk 2 dokumen ini, draft master, draft PKWT dan PKWTT, khusus untuk great people ya yang join webinar, nanti bisa capture aja lalu hubungi ke admin Hibra, itu bisa mendapatkan paket spesial ini ya, paket perjanjian kerja senilai 5 juta, free 1 kali konsultasi hukum secara online dengan konsultan hukum dan lawyer dari Hibra. Oke teman-teman, apa yang kita udah bahas terkait dengan sanksi pidana di ketenagakerjaan atau mungkin di webinar series kita bersama Grid Day ya di 1 bulan ini, semuanya tidak bukan ya bisnis atau pekerjaan kita yang kita ingini adalah bisa aman, halal dan berkah ya. Untuk itu kita memahami hal-hal terkait aspek hukum, tujuannya supaya bisa kita jalankan ya, baik bisnis kita atau kita sebagai pekerja bisa menjalankan sesuai aturan. Nah, gimana supaya kita bisa menjalankan sesuai aturan, ya bisnis kita bisa aman, pekerjaan kita bisa aman, halal berkah, bisnis harus legal. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, kita masih punya sesi waktu untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Husni atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi Pak Husni sebutkan, kita akan berhenti di sekitar jam 3. Mohon mungkin boleh Pak Husni nanti konfirmasi ke saya ketika akan ada di pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, untuk waktu sudahnya nanti. Oke, kita langsung saja untuk Group People, kita lanjutkan ke sesi Q&A. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Ibu Eviana. Selamat sore Pak Husni, sesuai pasal 111(3), kebetulan di kantor kami belum memperbaharui PP dikarenakan ada peralihan HRD dan terbentur pandemi. Apakah nanti saat pembaharuan PP akan dikenakan sanksi tersebut atau bagaimana? Kalau buat perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah punya PP dan sudah terdaftar, artinya kan Disnaker sudah memiliki datanya ya, sudah memiliki infonya mana perusahaan yang telah
memiliki PP dan sudah mendaftarkannya, dan mana yang sudah expired juga. Nah, saya sarankan untuk berlaku kooperatif dengan apa? Dengan berkorespondensi dan berkoordinasi dengan disnaker terkait. Sampaikan aja, ajukan surat, sampaikan bahwa kita punya problem ini, peraturan perusahaannya sedang ingin diperbarui, ya. Jadi gini, peraturan perusahaan itu kan wajibnya diperpanjang. Tapi kalau masalah diperbarui atau tidak, ini pilihan. Karena bisa aja kita masih pakai peraturan yang sama, kita perpanjang lagi itu boleh. Nah, dalam hal bilang aja ada pembaharuan isi, kita mau ada mempelajari lagi undang-undang yang baru karena baru dirubah kan, jadi perlu waktu kan. Kita sampaikan aja supaya jadi kita tidak terkena dendanya tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Husni atas jawabannya. Kita lanjut ke Ibu Teti. Pertanyaan dari Ibu Teti. Selamat siang Pak Husni. Saya mau bertanya, menyambung dengan materi minggu lalu tentang perjanjian kerja, di materi tersebut untuk pegawai kontrak diberi maksimal perpanjangan kontrak selama 5 tahun. Pertanyaannya, bila perusahaan terlanjur memperpanjang kontraknya lebih dari 5 tahun, apakah ada sanksi untuk perusahaan tersebut dan apa sanksinya? Oke, jadi sebelumnya saya perbaiki dulu di aturannya itu, dan yang saya sampaikan itu bukan dapat diperpanjang 5 tahun, tapi karyawan kontrak itu dapat dikontrak selama-lamanya 5 tahun. Ya, karena kalau bisa diperpanjang takutnya diartikan nanti bekerjanya 5 tahun bisa dikontrak lagi atau diperpanjang lagi 5 tahun. Enggak seperti itu. Jadi karyawan kontrak itu bisa dipekerjakan maksimal 5 tahun. Gitu loh. Nah, kalau misalnya dia udah habis gimana? Secara aturan dia udah nggak bisa dikontrak lagi. Ya, kalau masih mau dipekerjakan ini harus diangkat tetap. Pada praktiknya banyak yang menggunakan skema adalah karyawannya itu diminta untuk berakhir kontraknya, nanti seolah-olah melakukan apply lagi, pengajuan pengajuan sebagai karyawan lagi, baru nanti dikontrak lagi. Nah, ini praktek-praktek yang mungkin bisa dicermati bersama ya. Baik pekerjanya bisa memberikan masukan kepada perusahaan, maka perusahaan juga bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut. Karena ini nggak ada di dalam aturan kita gitu. Tapi kalau misalnya diterapkan gimana? Nah, balik lagi kalau unsurnya jadi karena adanya kesepakatan, artinya adanya kehendak dari kedua belah pihak, dalam hal ini perusahaan, pengusaha, dan pekerja, ini jadi sah akhirnya. Nah, makanya saya sarankan untuk juga memberikan masukan kepada si perusahaan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Grace. Sanksi untuk pemberi kerja yang melanggar aturan adalah penjara dan denda. Siapakah yang akan dipenjara dalam perusahaan? HRD, direktur, owner perusahaan, atau ada pihak tertentu? Nah, ini yang tadi saya sampaikan di akhir ya. Pas banget ini ada yang nanya. Tadi saya sudah sampaikan, ketika ngomongin pidana-pidana penjara, siapa yang dipenjara tadi saya bilang. Secara perusahaan atau pengusaha, itu adalah pimpinannya. Nah, pimpinannya kalau dia berbentuk PT, itu jelas direkturnya. Kalau dia berbentuk CV, ini juga ada direktur. Atau biasanya kalau di CV itu sering disebut pakai istilah pengurus persero. Nah, ini dia. Kalau yayasan, berarti ketua yayasan. Kalau koperasi, sama. Ketuanya juga. Nah, dalam hal tadi, pimpinan perusahaan ini, ya ini karena ada putusan baru. Ini kalau ada putusan dalam pengadilan dan ternyata diakui dan inkrah, itu disebut nama jurisprudensi, teman-teman. Ini sekedar sedikit pemahaman hukum. Karena ada jurisprudensi yang tadi saya sebutkan tadi, ternyata waktu ada kasus HRD dilaporin, hakim memutus ini yang bersalah bukan HRD-nya, tapi general manager pada saat itu. Karena dia sebagai pimpinan perusahaan. Jadi ternyata hakim menimbang siapa nih pimpinan di perusahaan tersebut, atau di cabang tersebut, atau misalnya di unit tersebut yang sebagai istilahnya decision maker. Ketika kita bikin peraturan kebijakan, oh decision maker-nya si pimpinan, si head, atau si tadi general manager, berarti dia yang berwenang. Tapi dalam hal ada HRD, ada general manager, atau ada head, atau ada apapun istilah posisinya, tapi ada direktur dan decision maker-nya adalah si direktur, berarti pimpinan perusahaannya adalah direktur. Ini perlu dipahami. Kalau ini berarti yang bertanggung jawab atau yang dilaporkan atau yang harus menanggung pidananya, dalam hal ini pidana penjara, adalah si direktur. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang sangat menarik dan jawaban yang sangat menarik ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tasya Aulia Kamila. Selamat sore, saya mau bertanya, apa saja contoh untuk sanksi administratif? Sanksi administratif itu ada
beberapa tahapan. Yang paling sering itu diawali dengan teguran biasanya. Ya, memang di webinar kali ini saya nggak masukin ke sanksi administratif ya, karena yang kita bahas fokus di sanksi pidananya. Tapi saya coba saya coba sebutkan ya beberapa sanksi-sanksi administratif ya, biar teman-teman ada gambaran. Sanksi administratif itu berupa teguran, ya, peringatan tertulis atau istilahnya SP, ya, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan izin. Itu merupakan sanksi administratif. Teman-teman bisa cek di pasal 190 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rika Mulyati. Terkait pasal 111 ayat 3, perusahaan saya mempekerjakan di bawah 50 tenaga kerja. Apakah perusahaan kami wajib melaporkan peraturan perusahaan ke Depnaker? Karena ini kaitannya peraturan perusahaan yang harus diupdate paling lama 2 tahun. Seperti itu, Pak Ustaz. Kalau udah 50 tahun itu wajib bikin peraturan perusahaan. Tadi sanksinya ada. Nah, kalau dia udah punya peraturan perusahaan, terus udah expired 2 tahun, nggak diperpanjang, nah ini ada sanksinya juga. Jadi secara kriteria udah memenuhi, karena karyawannya sudah mencapai hampir 50 orang. Nah, terus juga diinfokan dia udah sebelumnya udah punya peraturan perusahaan, jadi ini wajib diperpanjang. Ya, kalau apabila tidak perpanjang, tadi ada sanksi. Sanksi denda ya, bukan sanksi pidana penjara. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Husni. Selanjutnya dari Ardiansyah. Ini pengalaman langsung dari perusahaan saya. Dia di PHK karena perusahaan merugi. Ketika dia minta melihat laporan keuangan sebagai bukti ke HRD hanya memperlihatkan file di HP dia dan angkanya ngeblur. Dalam hal itu, untuk pertanyaannya, apakah dia berhak melihat atau membaca laporan keuangan berbentuk fisik? Terima kasih. Ini tadi terkait ini ya, apa namanya? PHK, Pak. Terkait PHK ya? Tuh, PHK karena perusahaannya yang merugi. Jadi ketika perusahaannya merugi dia di PHK, dia minta buktinya ke HR untuk memperlihatkan file-file yang dia ini seperti itu. Ya, dalam konteks ini memang posisi pekerja hanya bisa mendapatkan informasi dari apa yang disampaikan. Ya, terlepas dari itu betul apa tidak, angkanya ini balik lagi gimana kita meyakini. Kalau misalnya pekerjanya tidak meyakini bahwa ini perusahaan nggak lagi rugi, itu angkanya mengada-ngada, ya silakan perusahaan karyawan punya haknya gitu loh. Tapi ya ini himbauan juga ya untuk kepada perusahaan, ya kita sampaikan apa adanya lah. Karena jangan sampai nanti dia juga membuat angka-angka yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai, ini malah berujung tadi. Pertama, dia akan berpotensi kena tuntutan dari si karyawan, permasalahan ketenagakerjaan, dan ini juga bisa masuk ke praktik penipuan atau pemalsuan dokumen ya, terkait dengan laporan keuangan tadi. Karena nanti pasti kalau ini berlanjut, ini akan diminta audit dan segalanya, dan itu akan terbongkar juga. Gitu ya. Jadi terkait dengan hal ini, kalau dari sisi perusahaan, dari sisi pekerja, saya memahami sulit pasti mereka untuk memaksa untuk buktikan dong yang sebenar-benarnya, itu pasti akan sulit. Tapi paling tidak tadi gimana kita meyakini aja, kan juga pekerja bisa lah melihat ini perusahaan bilang rugi, orderannya sepi nggak gitu. Kalau orderannya banyak ya, tapi ngeklaimnya rugi, nah kan bisa dipertimbangin. Apalagi kalau dia tahu orderannya masuk sekian, pengeluaran sekian, masa rugi, nah bisa ditimbang-timbang seperti itu. Kalau untuk dipaksakan supaya dapat informasi yang bisa dibilang valid, saya yakini pasti kesulitan bagi si pekerja karena keterbatasan informasi dan akses ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 3, Pak. Apa masih ada waktu untuk pertanyaan? 3 pertanyaan deh. 3 pertanyaan, baik. Saya bacakan secara cepat ya. Dari Bapak Anggoro Setio Dudito, selamat siang Pak Husni. Apakah jika karyawan pindah bidang atau divisi, perusahaan diwajibkan membuat SK pemindahan atau tidak perlu? Terima kasih. SK pemindahan. Betul. Perlu. Ini perlu ada dokumennya. Pertama untuk tertib administrasi dan membuktikan bahwa dia dimutasi kemana ya, atau dipindahkan ke divisinya kemana, karena ini kan nanti akan berpengaruh untuk terkait administrasinya. Karena apabila nggak ada dokumen tertulis,
nanti masing-masing pihak bisa berkilah ya, atau bisa menyangkal kalau dia pernah dipindahkan ke divisi atau jabatan tertentu. Apalagi untuk pemindahan divisi atau mutasi ini yang sifatnya mempengaruhi kepada hak-hak, misalnya hak upah, gaji, tunjangan. Nah, ini kan harus jelas nih. Saya dipindah ke ini ditawarin penyesuaian gaji dan tunjangan berapa-berapa nih, ini harus jelas semua. Seperti itu. Jadi saya sarankan memang harus ada. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudi Antono. Tanya Coach, saya Rudi RF di Batam. Dalam hal pekerja mangkir secara berturut-turut dalam jangka 5 hari kerja tanpa informasi yang jelas maupun izin, apakah yang harus dilakukan? Apakah jika perusahaan tidak memberi upah atau memotong upah berpotensi melanggar pasal 186? Seperti itu untuk pertanyaannya, Pak. Jadi dia apa namanya tadi pertanyaan Mangkir awalnya? secara berturut-turut dalam jangka waktu 5 hari kerja tanpa informasi yang jelas. Seperti itu, Pak. Oh, beda. Kalau mangkir nggak masuk yang pasal tadi. Pasal tadi itu dengan pengecualian kalau misalnya dia apa namanya, karena sakit, karena dia cuti, karena memang ada hak-hak yang tadi disebutkan. Kalau mangkir nih beda. Mangkir malah dia bisa berpotensi di PHK. Oke, pertanyaan yang biasa. Oke, baik. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Pak. Iya, Saya siap. pilih dulu nih untuk pertanyaan yang sebentar. Oke, dari Bapak Wahyudi Kurniawan. Mohon info yang pasal 187 yang pasal 79 mengenai cuti. Maaf kalau saya salah dengar, tapi apakah betul cuti bersama tidak memotong cuti tahunan? Karena setahu saya ada surat dari B.70/M.Naker/PH IJSK strip SES/V/2018 ditulisnya cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Cuti bersama bagian dari cuti tahunan. Saya mesti cek lagi ya aturannya masih berlaku apa enggak ya. Tapi kalau misalnya cuti bersama yang saya pahami selama ini itu beda dengan cuti yang tahunan yang 12 kali gitu loh. Karena kalau misalnya itu dianggap masuk, ya ini kalau dari perspektif dan pemahaman saya, ya hilang haknya gitu loh. Kayak sekarang kita libur misalnya 6 hari gitu ya katakannya. Oh, udah kepotong tuh gitu. Di luar dari si 12 kali tadi gitu. Jadi kalau saya masih berpandangan itu berbeda. Ya kalau memang ada aturan itu, saya coba kaji apakah aturannya masih berlaku atau tidak saat ini. Baik, sampai juga kita pada pertanyaan terakhir ya Pak Husni. Ya, sebelum asal luar biasa menarik sekali ya tentang sanksi pidana terkait undang-undang ketenagakerjaan ini. Sepertinya tidak akan ada habis waktunya untuk mengulas tema yang satu ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Great People. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum saya sempat untuk menjawab pertanyaannya secara langsung. Terkait tadi tentang ketenagakerjaan, Bapak Ibu juga bisa follow untuk akun Instagram dari Ibra Consulting, juga Grid HR yang kita akan banyak membahas tentang konten-konten terkait sanksi pidana. Oke, Grid People sekalian, sekarang waktunya pemberitahuan untuk pemenang yang akan mendapatkan saldo GoPay sebesar 50.000. Untuk pemenang pertama dengan pertanyaan yang terbaik tadi. Terima kasih kepada untuk pemenang giveaway. Juara satu adalah Bapak Ardiansyah. Selamat kepada Bapak Ardiansyah. Silakan hubungi di nomor 082122542299. Oke, selanjut untuk pemenang kedua, Ibu Evivania Silitonga. Selamat kepada Ibu. Oke, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Hibra Consulting untuk kolaborasi kita pada webinar series di bulan Ramadan ini. Semoga kepada Pak Husni, Pak Ibrahim yang menjadi narasumber pada pemaparan materi mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena telah membagi ilmu kepada teman-teman Great People sekalian. Baik, Pak Husni, mungkin ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan kepada Great People sebelum saya tutup acara pada sore hari ini. Silakan Pak Husni. Ya, terima kasih buat Great Day
khususnya juga buat teman-teman yang udah join ya, great people yang udah ngikutin webinar series kita dari yang pertama sampai yang hari ini. Tadi betul banget apa yang disampaikan oleh moderator, membahas mengenai masalah aspek ketenaga kerjaan, hukum ketenagakerjaan khususnya pidana memang panjang dan kita akan nggak ada habisnya. Tapi saya harapkan teman-teman nggak berhenti sampai di sini ya. Teman-teman nggak berhenti sampai di sini. Teman-teman juga terus mengupdate dengan cara tadi bisa membaca undang-undangnya, membaca artikelnya. Pertama ini buat pemahaman teman-teman juga ya, supaya jadi kita baik perusahaan atau pekerja ya di sini ya, kita nggak pakai aturan katanya, karena untuk aturan katanya tuh menyesatkan. Katanya si ini seperti itu gitu, termasuk kata saya gitu, jangan katanya Husni gitu ya. Tapi apa yang saya sampaikan tadi undang-undangnya, teman-teman make sure lagi gitu, bener nggak yang tadi saya cantumkan gitu. Kalau betul, nah ketika berargumen baik perusahaan ke pekerja atau pekerja ke perusahaan, gunakan dalilnya, gunakan aturannya. Ini loh berdasarkan pasal sekian, aturannya mengatur gini. Jadi nggak bisa menyangkal, nggak bisa berkilah gitu loh. Ini yang argumen yang tidak kuat, itu argumen yang dibangun tidak punya landasan, dalam hal ini landasan hukumnya, itu gampang dipatahkan, digoyahkan gitu loh. Jadi kadang-kadang saya sering ketemu tuh ada karyawan bilang, aduh bang saya mental ngomong sama perusahaan nggak mau dengerin. Ya tadi, begitu datang ke perusahaan ngomong pakai katanya, kata artikel di sini, ini perusahaan harusnya kasih hak kita begitu. Nah ini yang sering terjadi. Nah jadi hilangkan dalil-dalil katanya, gunakan dalil-dalil yang memang sesuai dengan aturan. Aturan kita, undang-undang kita bisa diakses ya, teman-teman bisa cari dengan mudah di online atau bisa mencari undang-undangnya, pelajarin, pahami gitu ya. Paling tidak teman-teman nggak perlu jadi expert ya, cukup Hibra aja yang jadi expert di bidang hukumnya, tapi teman-teman bisa pelajari supaya paling tidak punya bekal, punya pemahaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Husni. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan untuk scan barcode yang ada di layar. Dan untuk materi nanti saya akan kumpulkan di satu Google Docs, yang dimana saya juga akan mengirimkan untuk teman-teman yang bisa diakses lewat e-survey yang bisa teman-teman isi nanti di barcode tersebut. Saya akan kirim langsung ke alamat emailnya. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara GT Connect webinar series yang berkolaborasi dengan Hibra Consulting. Terima kasih kepada great people yang sudah mengikuti acara ini dari sesi 1 sampai dengan sesi 4. Kami atas nama tim GTHR dan Hibra Consulting meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan pada acara event kali ini. Baik, terima kasih semuanya. Akhir kata saya Padli pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar series berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.